Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Roro Zahra Angelina Suci dengan NIM 7211419030 dari Rombel Akuntansi B 2019 Universitas Negeri Semarang. Di sini saya akan menjelaskan tentang implikasi etis dari teknologi informasi. Pertama ada moral, etika, dan hukum. Moral adalah tradisi kepercayaan mengenai perilaku yang benar dan yang salah, atau institusi sosial dengan sejarah dan seperangkat aturan. Lalu etika. Etika adalah sekumpulan kepercayaan, standar, atau teladan yang mengarahkan, yang merasuk ke dalam seseorang atau masyarakat. Kemudian ada hukum. Hukum adalah peraturan perilaku formal yang ditetapkan oleh otoritas yang berwenang, seperti pemerintahan terhadap subjek atau warga negara. Selanjutnya ada Undang-Undang Komputer di Amerika Serikat. Undang-undang ini berfokus pada berbagai hak dan batasan yang berkaitan dengan akses data, khususnya data kredit dan data yang dipegang oleh pemerintahan. Lalu ada kejahatan komputer. Pada tahun 1984, Kongres Amerika Serikat memperkuat undang-undang mengenai penggunaan komputer dengan mengeluarkan peraturan-peraturan yang secara khusus diterapkan pada kejahatan komputer, seperti Undang-Undang Keamanan Komputer Usaha Kecil dan Pendidikan, dan juga Undang-Undang Akses Palsu dan Kejahatan, serta penipuan melalui komputer. Meletakkan moral, etika, dan hukum pada tempatnya. Penggunaan komputer di dunia bisnis diarahkan oleh nilai moral dan etis manajer, spesialis informasi, dan pengguna, serta hukum yang berlaku. Hukum adalah yang termudah untuk diimplementasikan karena bersifat tertulis. Tetapi etika tidak terdefinisi demikian tepat, dan mungkin bahwa tidak disetujui oleh semua anggota masyarakat. Kebutuhan akan budaya etika. Opini yang dipegang secara luas di dunia bisnis adalah bahwa bisnis merefleksikan kepribadian dari pimpinan. Sebagai contoh, pengaruh James Casspenny pada J.C. Penney Kolonel John Patterson di National Cash Register atau NRC, atau Thomas J. Watson, Sr. Keterkaitan antara CEO dengan perusahaannya merupakan dasar untuk budaya etik. Jika perusahaan dituntut untuk berlaku etis, maka manajemen tingkat tinggi harus bersikap etis dalam segala sesuatu yang dilakukan dan dikatakannya. Bagaimana budaya etika diterapkan? Manajemen tingkat atas menerapkan budaya etika dengan cara dari atas ke bawah. Yang pertama, menetapkan kredo perusahaan. Lalu yang kedua, menetapkan program etika. Yang ketiga, menetapkan kode etik perusahaan. Kredo perusahaan ialah pernyataan singkat mengenai nilai-nilai yang ingin dijunjung perusahaan. Tujuan kredo tersebut adalah untuk memberitahu individu dan organisasi, baik di dalam dan di luar perusahaan, akan nilai-nilai etis yang dianut perusahaan tersebut. Yang kedua ada program etika, yaitu upaya yang terdiri atas berbagai aktivitas yang didesain untuk memberikan petunjuk kepada para karyawan untuk menjalankan kredo perusahaan. Contoh dari program etika adalah audit etika. Lalu yang ketiga ada kode perusahaan yang disesuaikan. Banyak perusahaan yang merancang sendiri kode etik perusahaan mereka. Terkadang kode-kode etik ini merupakan adaptasi dari kode untuk industri atau profesi tertentu. Alasan dibalik etika komputer. James H. Moore mendefinisikan etika komputer sebagai analisis sifat
dan dampak sosial teknologi komputer, serta perumusan dan justifikasi dari kebijakan-kebijakan yang terkait untuk penggunaan teknologi tersebut secara etis. Dengan demikian, etika komputer terdiri atas dua aktivitas utama. Orang di perusahaan yang merupakan pilihan yang logis untuk menerapkan program etika ini adalah CIO. Seorang CIO harus pertama menyadari dampak penggunaan komputer terhadap masyarakat dan yang kedua merumuskan kebijakan yang menjaga agar teknologi tersebut digunakan di seluruh perusahaan secara etis. Alasan pentingnya etika komputer. James Moore mengidentifikasikan 3 alasan utama di balik minat masyarakat yang tinggi akan etika komputer. Yang pertama, kelenturan secara logis. Yang kedua, faktor transformasi. Yang ketiga, faktor ketidaktampakan. Selanjutnya, menerapkan etika dalam teknologi informasi. Perusahaan tidak harus mengusahakan semua pekerjaannya sendiri. Bantuan dalam bentuk kode etik dan program edukasi etika yang dapat memberikan fondasi untuk budaya tersebut. Program edukasi dapat membantu menyusun kredo perusahaan dan meletakkan program etika pada tempatnya. Kode etik dapat digunakan seperti apa adanya atau disesuaikan dengan perusahaan tersebut. Etika dan CIO. Sejak tahun 2002, para CEO dan CFO diharuskan oleh hukum untuk menandatangani keakuratan laporan keuangan mereka. Persyaratan ini meletakkan tanggung jawab di bahu para eksekutif serta unit pelayanan informasi perusahaan dan unit pelayanan informasi yang berkenaan dengan bisnis untuk memberikan informasi finansial yang dibutuhkan kepada para eksekutif. Pelayanan informasi hanyalah merupakan satu unit di dalam struktur organisasi, namun berada pada posisi kunci yang memiliki pengaruh terbesar dalam memenuhi tuntutan pemerintah maupun masyarakat akan pelaporan keuangan yang akurat. Pengaruh Sarbanes-Oxley. Jika dahulu sebelum tahun 2002 tidak ada alasan yang kuat mengapa CIO menjadi mercusuar integritas informasi di dalam perusahaan. Sekarang alasan itu sudah ada. Untuk merespons skandal keuangan perusahaan di Enron, WorldCon, sekarang MCI, HealthSouth, dan Tyco, Kongres Amerika Serikat mengeluarkan Undang-Undang Sarbanes-Oxley. Secara resmi dinamai Undang-Undang Perlindungan Investor dan Reformasi Akuntansi Perusahaan Publik tahun 2002. Proposal undang-undang ini disetujui oleh DPR 423-3 dan Senat 99-0 dan disahkan oleh Presiden Bush pada tanggal 30 Juli 2002. Tujuan dari Sarbanes-Oxley, yaitu dikenal sebagai SOX, adalah untuk melindungi para investor dengan cara membuat eksekutif perusahaan bertanggung jawab secara pribadi atas informasi keuangan yang diberikan ke lingkungan perusahaan, khususnya pemegang saham dan komunitas keuangan. SOX terdiri atas 10 pasal utama, 2 diantaranya secara langsung memenuhi unit pelayanan informasi perusahaan. Yang pertama, CEO dan CFO harus menandatangani laporan keuangan. Yang kedua, perusahaan-perusahaan Amerika Serikat diisyaratkan untuk memiliki unit audit internal. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.